Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat belajar. Kita lanjutkan ya materi IPS-nya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini bahwa siswa dapat menjelaskan tentang kegiatan ekonomi, siswa dapat mendeskripsikan 3 kegiatan ekonomi, siswa dapat menjelaskan tentang produksi, siswa dapat menyebutkan tujuan produksi, dan siswa dapat menyebutkan faktor-faktor produksi. Oke, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Persiapkan buku kalian, LKS kalian, dan alat tulis kalian. Kita langsung saja ya kepada pengertian kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan seorang atau perusahaan atau suatu masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa dan mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Ini intinya bahwa kegiatan ekonomi ini pada dasarnya adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh semua masyarakat, baik itu produsen, konsumen, ataupun distributor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke. Nah, kegiatan ekonomi ini pada dasarnya ada 3 pokok kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah produksi, konsumsi, distribusi. Untuk produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu barang. Pelakunya disebut produsen. Konsumsi, kegiatan menghabiskan, mengurangi nilai guna barang. Pelakunya disebut konsumen. Distribusi, kegiatan menyalurkan, membagikan barang dan jasa, dan pelakunya disebut distributor. Ini 3 pokok kegiatan ekonomi yang harus kalian pahami dan kalian ingat ya. Kita lanjutkan. Tetapi pada pertemuan kali ini Ibu hanya akan membahas 1 kegiatan ekonomi, yaitu produksi. Apa itu produksi? Mungkin kalian sudah pernah mendengar apa yang namanya produksi. Ya, produksi adalah usaha untuk menghasilkan atau menambah daya guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam memproduksi suatu barang, produsen harus memperhatikan 3 hal. Apa 3 hal itu? Yang pertama adalah what, apa. Maksudnya apa yang akan diproduksi oleh produsen, barang dan jasa apa. Yang ketiga adalah how, bagaimana produsen memproduksi barang dan jasa tersebut. Yang ketiga who, untuk siapa, artinya barang produksi yang sudah dibuat atau diproduksi oleh produsen itu untuk siapa, pangsa pasarnya siapa, sasarannya itu siapa, biar jelas. Oke. Nah, tadi bahwa produksi itu adalah kegiatannya, salah satunya adalah menambah nilai guna suatu barang. Nilai guna suatu barang itu ada 5. Yang pertama adalah form utility atau nilai guna bentuk barang. Ini artinya suatu barang akan berfungsi jika barang tersebut sudah dirubah bentuknya. Contoh seperti kayu gelondongan itu tidak akan berfungsi, tetapi bentuk kayu itu sudah dirubah seperti dibentuk kursi, meja, baru bisa dipakai oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Oke, yang kedua adalah time utility. Time utility ini adalah waktu. Contohnya seperti payung atau jas hujan. Payung dan jas hujan ini akan berfungsi jika pada musim hujan. Kalau musim kemarau, kegunaan jas hujan atau payung itu kurang berfungsi. Oke, yang ketiga adalah place utility. Place utility adalah tempat, kegunaan tempat. Artinya suatu barang itu akan berguna jika barang tersebut sudah dipindahkan. Contoh pasir itu ada di sungai. Nah, jika pasir hanya ada di sungai tidak diangkut, maka tidak akan bisa digunakan. Itu place utility. Yang keempat ada ownership utility, kepemilikan. Suatu barang akan berfungsi jika
memang betul-betul dimiliki oleh orang yang sesuai dengan profesinya. Contoh, misal stetoskop itu sangat berarti untuk seorang dokter, tetapi stetoskop tidak berarti untuk seorang petani. Begitu pula cangkul begitu berharga, berguna bagi petani, tetapi untuk seorang dokter kurang berfungsinya. Oke, yang kelima adalah service utility, adalah jasa, nilai jasa. Artinya suatu barang itu akan berfungsi atau berguna jika dilengkapi dengan jasa. Contohnya rumah sakit sebesar itu jika tidak dilengkapi oleh jasa seperti dokter dan perawat, maka rumah sakit sebesar itu tidak akan berguna bagi masyarakat. Oke, itu ya. Sekarang apa sih tujuan dari produksi itu? Ada 5 dari tujuan produksi, yaitu memenuhi kebutuhan pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat akan keperluan barang dan jasa. Yang keempat, meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa. Yang kelima adalah memperluas lapangan kerja. Itu ya tujuan produksi. Oke, sekarang faktor-faktor produksi. Suatu produksi itu akan berhasil kalau memenuhi faktor-faktor produksi. Ada 2 faktor produksi. Yang pertama adalah faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Faktor produksi asli contohnya itu adalah faktor produksi alami, seperti tanah, air, iklim, dan yang lainnya. Yang kedua adalah faktor produksi tenaga manusia atau SDM, yaitu orang yang melakukan kegiatan produksi tersebut. Tenaga kerja ini bisa terdidik, terlatih, tidak terdidik, dan tidak terlatih. Ya. Faktor produksi turunan itu ada 2 juga. Yang pertama adalah faktor produksi modal. Modal itu adalah semua barang yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan produksi, contohnya seperti uang, mesin, dan barang-barang lainnya. Yang kedua dari faktor produksi turunan adalah kewirausahaan, yaitu kemampuan untuk menggabungkan faktor-faktor produksi yang ada. Artinya ini menyusun, ya, artinya memanfaatkan faktor-faktor produksi yang ada, memanfaatkannya, yaitu faktor-faktor produksi. Mungkin itu saja yang ini ada lagi nih, maaf. 1. Bagaimana cara peningkatan jumlah dan kualitas produksi? Itu ada 4. Ada yang namanya ekstensifikasi, ada diversifikasi, intensifikasi, dan rasionalisasi. Ekstensifikasi ini adalah usaha meningkatkan produksi dengan menambah atau memperluas faktor-faktor produksi, misalnya buka cabang. Nah, itu. Kalau diversifikasi ini adalah untuk meningkatkan dengan cara menambah keanekaragam hasil produksi. Misalnya, contoh membuat roti tawar, roti itu ada roti tawar dan roti selai dan yang lainnya, itu menambah aneka usaha, aneka barang produksinya. Kalau intensifikasi ini meningkatkan kemampuan atau memaksimalkan produktivitas faktor-faktor yang sudah ada. Dan rasionalisasi, usaha untuk meningkatkan produksi dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu cara peningkatan jumlah dan kualitas produksi. Mungkin itu pembelajaran kali ini. Kita sama-sama membuat kesimpulannya, bahwa kesimpulan pembelajaran kali ini adalah kegiatan ekonomi adalah kegiatan seorang atau perusahaan atau masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa dan mengkonsumsi barang dan jasa. Produksi itu adalah kegiatan menghasilkan atau menambah daya guna barang. Kemudian tujuan utama produksi adalah menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan faktor produksi itu ada 2, yaitu faktor asli dan faktor tenaga manusia. Satu lagi nih, kegiatan ekonomi itu ada 3 ya, diingat-ingat, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, untuk lebih pahamnya lagi, kalian kerjakan tugasnya. Ya, bahwa di sini ada 5 pertanyaan, kalian jawab di kertas lembar dan nanti kalian kumpulkan pada saat pembinaan. Ya, oke, itu saja. Tetap semangat.
pelajar, jaga kesehatan dan tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.